Akhirnya cuy, setelah kurang lebih 4 bulan, tidak ada video, tidak ada konten. Akhirnya hari ini berhasil untuk upload konten lagi, upload video lagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dimanapun kalian berada. Jadi di video ini, aku bukan mau klarifikasi, tapi aku cuma mau cerita kemana aja aku sama kurang lebih 4 bulan itu, ngapain aja, dan apa alasannya. Oke, dimulai dari mana ya? Oh ini, dimulai dari setelah aku push rank sekitar akhir bulan Oktober, itu aku sempat punya pikiran untuk bulan November itu aku mau live streaming. Tapi itu aku pikir sampai akhirnya nggak jadi. Kenapa? Karena kalau aku mau live streaming, aku harus nyediain internet. Nah, internetnya itu waktu itu tuh menurutku itu mahal gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Terus setelah itu ya udah aku mau rehat dulu 1 season. Jadi sekitar mungkin 2 bulan lah aku nggak main PUBG. Setelah aku pikir lagi sampai akhirnya ya udah itu akhir season selesai, awal season, nah itu PUBG aku hapus. Aku hapus PUBG, aku nggak main, aku nggak login. Dan itu bener-bener rehat, nggak main game apa-apa di bulan November itu. Jadi bulan November itu bisa dibilang aku nyantai gitu. Apa ya, kalau bahasa ini tuh healing kintil gitu. Jadi aku ya cuman tiap hari tuh ngopi, nonton YouTube, terus paling nonton film, Netflix gitu-gitu. Ya pokoknya nyantai aja gitulah pokoknya. Itu bulan November. Nah, setelah itu masuk bulan Desember. Bulan Desember tuh aku ngapain ya? Oh ini. Nah, bulan Desember akhirnya aku jenuh juga tuh. Nyantai tuh jenuh tuh, yang biasanya tiap hari aku main, ada kegiatan, edit video, main, nge-push gitu, atau ngapain. Terus ini tiba-tiba hilang gitu loh, nggak ada kegiatan sama sekali. Jadinya aku bingung gitu, jenuh juga. Akhirnya aku download Mobile Legends ML. Nah, setelah aku download, jadi dulu itu flashback sedikit ya. Jadi dulu itu aku sempat main Mobile Legends itu dari season berapa ya? Season 1, enggak, season 2. Ya, dari season 2 sampai season 10. Nah, di situ tuh aku ya lumayan lah. Nah, aku panggil lagi tuh teman-teman aku yang waktu itu jadi teman aku main, ku chat, ku kabarin, terus akhirnya ya itu setelah download Mobile Legends aku mainlah itu Mobile Legends, main sama teman-temanku yang lama, main Mobile Legends. Nggak lama sih itu, tapi cuman bertahan berapa ya, ya itu selama bulan Desember ya. Jadi selama bulan Desember tuh aku main Mobile Legends, terus Heyday, terus apa lagi ya, itu loh hotel itu, Hotel Empire atau apa itu, terus game-game gak jelas gitulah. Pokoknya aku bulan Desember itu download banyak game yang ya aku mainin 1-2 hari, mentok-mentok 1 minggu, habis itu aku hapus. Ya saking aku bosennya gitu. Terus sekitar bulan Desember sampai akhirnya tuh akhirnya tahun baru. Nah, tahun baru bulan Januari itu. Harusnya kan bulan Januari itu udah masuk season baru ya.
Nah itu di awal Januari itu aku masih apa namanya, masih bimbang gitu. Ini aku main lagi nggak ya? Tapi kalau main lagi kayaknya kondisinya kurang memungkinkan. Karena waktu itu aku pindah tempat tinggal. Maksudnya ya pokoknya aku waktu itu lagi pindah tempat tinggal lah pokoknya. Pindah tempat tinggal, bukan di tempat aku yang sekarang ini. Jadi ya waktu itu masih menurutku kurang enak gitu kalau misalkan aku harus main lagi gitu, karena kan aku kalau main nggak bisa nih yang bisik-bisik, nggak bisa, aku harus teriak-teriak gitu, harus ya bacot gitu loh. Jadi keputuskan untuk akhirnya aku lanjut lagi rehatnya. Jadi bisa dibilang pensi sebentar lah, rehat lagi aku. Jadinya tuh rehatnya 2 season. Nah, jadi bulan Januari itu kalau nggak salah tuh aku masih main Mobile Legends sih. Tapi aku mainnya tuh bukan yang tiap hari gitu. Aku mainnya tuh 2 hari sekali, 3 hari sekali. Misalkan hari Senin main, terus hari Selasa main, Rabu, Kamis, Jumat nggak main, mainnya Sabtu, terus main lagi tuh Senin. Terus bisa tuh main lagi habis Senin kan, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak main, Minggu baru main lagi. Jadi kayak yang ya cuman kangen aja gitu. Ya udah itu tahun baru, biasalah tahun baru barbecue dan lain-lain gitu. Terus itu masih apa ya, masih santuy. Tahun baru awal tahun. Nah, terus sekitar ya masih awal tahun sih. Masih awal tahun itu ini. Jadi dulu itu aku pernah kerja sama gitu sama temen aku. Terus bisa dibilang gagal gitu, ada masalah, temen aku menghilang, nggak ada kabar, nggak ada dihubunginnya bisa. Terus tiba-tiba itu temanku ngubungin, ngajak ketemu. Ya udah di situ ketemu, ngobrol, bla 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 bla. Nah di situ aku udah mau belok tuh, aku udah mau apa ya, bisa dibilang, oke, aku akan berusaha lagi gitu, menjadi wirausaha. Di situ aku udah mulai kekeh, apa ya, apa aku pensiun aja ya ini. Soalnya ya emang apa ya, soalnya waktu itu kan lagi rehat juga kan, itu awal Januari. Terus akhirnya yaudah deh, aku lanjutin tuh. Yaudah akhirnya oke, aku jalanin sampai awal Februari ternyata temanku ini nggak bisa, dia ternyata ada problem lagi lah, ada something lagi lah, problem. Ya udah akhirnya di situ aku nyantai lagi tuh. Kalau nggak salah tuh aku berhenti main Mobile Legends itu waktu Mobile Legends tuh reset season. Jadi Mobile Legends tuh reset season, terus rank aku kan turun ke epic tuh. Terus kalau awal season kan biasa teman-teman aku yang dulu yang main itu biasa mereka itu push rank dulu tuh sampai mythic, habis itu baru mainnya tuh bisa yang santai gitu, nggak harus nge-push gitu. Sama ya temanku ada jokian juga gitu loh. Ya udah akhirnya aku hapus lagi tuh Mobile Legends-nya tuh hapus, reset season tuh hapus tuh. Lupa aku bulan Januari atau Februari, lupa. Pokoknya Mobile Legends-nya itu hapus lagi. Terus habis itu aku nyantai aja itu. Nyantai. Ya ngopi sana, ngopi kesini. Pokoknya nyantai lah itu. Masuk bulan Februari itu nyantai tuh. Februari nyantai, terus sekitar pertengahan atau akhir Februari gitu ada seseorang yang ngasih aku insight lah, yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk aku main lagi. Aku
mau ngonten lagi, aku mau intinya aku mau having fun lagi gitu di PUBG ini gitu. Nah ya udah, akhirnya sampailah pada hari ini. Jadi itu udah kelewat akhir Februari, terus masuk bulan Maret. Ya udah, aku pasang-pasangin lagi semuanya. Jadi sebenarnya semua ini PC, monitor, webcam, kursi segala macamnya ini udah aku copotin semua, udah aku masukin kardus semua. Karena kan ya emang makan tempat ya. Apa ya maksudnya? Ya karena aku emang udah nggak main, jadi ya aku beresin semua gitu. Nah, waktu itu awal Maret itu aku keluarin lagi satu-satu, pasangin lagi satu-satu, aku tata lagi satu-satu sampai jadilah seperti ini. Nah, itu tadi ngapain aja aku selama kurang lebih 4 bulan itu. Jadi ya bisa dibilang sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya nyantai aja gitu. Ngapa-ngapain. Ya cuman ya menjalani hidup gitu. Ya udah gitu aja gitu. Terus ini nih bagian yang paling serunya nih. Aduh. Aku kalau mau ceritain itu jadi apa ya? Ada sedihnya, ada kangennya, ada terharunya, ada senengnya juga. Jadi gini, kenapa waktu itu berarti kita mulai lagi ya nih dari awal ini. Tadi kan aku bilang, aku setelah push rank dan setelah editing itu, di akhir season tuh aku pengen live streaming gitu. Kenapa aku pengen live streaming? Karena ya ini hal itu yang belum pernah aku coba gitu loh. Dulu pernah, tapi dulu tuh belum seada inilah. Kalau sekarang ini udah menurutku udah oke lah gitu kan. Nah, hal itu yang belum pernah aku coba. Sedangkan aku itu memang suka gitu loh mencoba hal-hal yang belum pernah aku coba gitu. Sekalipun itu belum berhasil gitu, ya seenggaknya aku di kemudian hari itu nggak nyesel gitu loh, aku udah ngelakuin itu. Nah, yaudahlah, akhirnya itulah alasan kenapa aku pengen live streaming. Cuman akhirnya nggak jadi ya karena ya itu tadi, internetnya mahal ternyata bang. Nah itu, terus setelah aku nggak jadi live streaming, aku rehat kan. Nah, rehat. Kenapa aku itu rehat? Karena gini. Selama aku main PUBG dari awal aku main sampai terakhir aku main gitu. Itu aku tuh fun gitu loh. Maksudnya ya aku tuh seneng. Pokoknya aku tuh seneng. Aku tuh main tuh seneng gitu ya. Meskipun mungkin kalian lihat di video aku tuh aku yang kayak serius, terus teriak-teriak gitu, terus marah-marah gitu, terus sampai adu bacot sama KD, sampai yang pokoknya emosi gitu, pokoknya marah-marah yang kayak apaan sih cuman game bisa sampai semarah itu, bisa sampai seserius itu. Terus apaan sih cuman klasik sebegitunya ngejar chicken, terus apaan sih cuman border gitu. Iya, tapi aku seneng gitu loh. Aku seneng waktu itu, aku seneng. Tapi gak tahu kenapa di konten aku yang FPP itu, jujur aja ya, bukannya gini. Aku garis bawahi dulu ya. Aku nggak ada masalah sama temen-temenku anak toksik. Itu nggak ada masalah sama klienku anak toksik, itu nggak ada masalah. Tapi nggak tahu kenapa itu waktu aku nge-post itu aku nggak fun gitu loh. Jadi gini, kalau dulu aku main itu pertama kali aku main
aku nyari funnya dulu nih, aku nyari senengnya dulu. Kalau udah aku seneng, dapat konten, ya bersyukur gitu loh. Ya syukur kalau dapat konten. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Toh juga aku seneng gitu loh, ngelakuin itu aku seneng gitu. Tapi di konten aku yang FVP Squad itu di pikiran aku itu konten baru seneng. Jadi senengnya itu di belakang gitu. Kalau dulu yang waktu aku nge-push TPP Squad sama TPP Duo, itu di pikiran aku seneng terus baru jadi konten gitu loh. Nah kalau yang FVP Squad ini beda nih. Nah itu aku rasain setelah aku selesai push rank dan aku ngedit video. Jadi ketika aku edit video kan otomatis aku ngeliat gameplay aku ngeliat wajah aku sendiri, aku ngeliat mood aku sendiri, dan aku rasain kok mood aku jelek ya, kok aku nggak semangat gini ya, kok nggak seneng gini ya. Ya udah, akhirnya karena kondisi itu, akhirnya aku membuat keputusan untuk ya udahlah, coba aku rehat dulu gitu. Aku rehat dulu 1 season, terus aku coba ya yang kayak aku bilang tadi, kalau bahasanya sekarang nih, kalau bahasa jakselnya itu healing kintil gitu. Kali aja nih bisa gitu, bisa moodku bisa balik gitu, aku bisa fun lagi gitu. Ternyata enggak, bangke lah. Ternyata enggak balik, bangke. Ternyata keenakan malahan. Nah setelah aku rehat itu, aku gali-gali, aku tanya diri aku sendiri, aku mikir kenapa. Ya ternyata mungkin ini ternyata mungkin waktu itu aku berada di fase burnout gitu. Cuman ini ya, ini baru kemungkinan ya, belum pasti, karena aku juga nggak ke psikolog, nggak ke psikiater. Aku cuman baca-baca di internet gitu ya, artikel-artikel tentang mental health itu. Jadi ya itu baru kemungkinan, cuman bukannya aku nggak mau mendiagnosis diri aku sendiri karena aku nggak berkompeten di situ. Cuman aku aku mencoba untuk menggali apa kesenangan aku yang aku lakukan gitu. Kali aja aku bisa mengembalikan mood aku yang dulu itu, perasaan yang dulu itu, yang aku happy, aku fun gitu. Yaudah, setelah itu waktu aku mau balik lagi main itu, nah aku itu sempet, kalau nggak salah tuh aku sempet chat ke Kak Dit. Oh ya, yang Kak Dit belum ku ceritain ya, sorry. Oke, ini masuk ke Kak Dit. Jadi kenapa Kak Dit itu nggak push rank lagi sama aku? Jadi Kak Dit itu, dia itu bisa dibilang udah pensi. Kenapa? Karena ya dia banyak kerjaan, yang kerjaannya itu nggak bisa diwakilkan ke orang lain. Terus dulu kenapa bisa? Ya dulu masih ada orang lain yang ngejalanin itu, dan sekarang orangnya itu udah nggak ada, jadi sekarang dia yang ngejalanin. Jadi dia untuk waktu push rank itu udah nggak memungkinkan lah pokoknya gitu. Itulah. Jadi kalau kalian nanya Kak Dit kemana, ya Kak Dit pensi. Oke. Balik lagi ke waktu aku mau main lagi gitu ya, yang aku mau main lagi, balik lagi. Nah itu aku sempat chat ke Kak Dit. Intinya ya nanyain kabar lah, gimana kabarnya gitu. Terus aku nanya, Kak Dit ada ini nggak cita-cita untuk
comeback gitu buat main lagi gitu kan. Dan ternyata nggak ada. Ternyata Kadit emang waktunya itu emang benar-benar udah nggak ada. Kalau untuk main 1-2 match itu katanya sih masih bisa, tapi untuk push rank itu kata dia udah nggak memungkinkan ya, karena segudang urusannya itu tadi yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Jadi ya begitulah. Nah waktu itu juga salah satu alasan sih kenapa aku nggak jadi comeback main lagi gitu. Itu salah satu alasan. Selain aku tadi bilang kalau aku itu mau fokus berwirausaha, sama ya ditambah itu tadi Kadit Kadit emang benar-benar pensi gitu. Nggak tahu bisa comeback atau enggak gitu. Ya kalau waktu itu kata dia belum bisa sih buat comeback gitu. Tapi tenang, akunnya belum dijual kok. Masih available. Oke. Nah itu tadi alasan kenapa aku nggak jadi comeback di setelah 1 season itu. Karena ya Kadit nggak jadi main lagi dan aku juga mau fokus berwirausaha. Oke. Setelah itu, kenapa aku mau fokus berwirausaha? Karena waktu itu aku melihat sebuah peluang waktu itu. Aku melihat sebuah peluang yang wah ini bisa dimanfaatkan. Setelah aku pelajarin, terjun, anjing. Wah ternyata di situ orang-orang besar semua. Saya tidak sanggup. Akhirnya ya tidak jadi. Cukup apa ya namanya, bahasanya tuh icip-icip lah, cuman icip-icip dikit aja. Ternyata di situ orang-orang besar, tidak jadi. Nah akhirnya aku nyantai lagi. Terus Februari aku kan tadi dapat aku bilang aku dapat insight dari seseorang. Nah seseorangnya ini ya sebenarnya dia public figure juga sih. Aku nggak mau sebutin namanya karena apa ya karena emang ini hubungan aku tuh ya memang inilah, aku menganggapnya tuh spesial, jadi emang aku nggak mau untuk umbar itu. Yang intinya dia itu bilang, apapun yang kamu lakukan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika belum berhasil, tetaplah berusaha sampai kamu selesai mengerjakannya, bukan ketika kamu lelah. Itu katanya. Ya intinya gitu sih, intinya kerjakan apapun yang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh, lalu selesaikan. Jangan berhenti ketika kamu lelah. Gitu, intinya gitu. Nah setelah itu aku mikir apa nih maksudnya nih gitu kan, aku apa nih maksudnya nih, mikir oh apa yang aku mau usaha ini atau ini apa namanya konten aku ya, aku gitu kan. Terus aku nanya ya, karena aku nanya lah, karena aku merasa nggak apa-apa untuk nanya, aku nanya, emang apa yang udah aku kerjakan gitu kan. Terus kata dia intinya, ya apa yang udah kamu kerjakan, yang udah mengeluarkan effort gitu, yang kamu dulu ya ibaratnya udah meluangkan banyak waktu dan mengorbankan banyak hal untuk itu. Langsung aku set, wanjir,
ini konten nih, ini konten nih, karena ya itu aku main udah lama, aku konten ya kurang lebih hampir setahun ya, di TikTok udah setahun lebih, kalau di YouTube belum sih. Nah ini udah setahun, oh anjir, oh ini nih berarti ya. Ya udah, habis itu aku tanpa Faviva aku langsung langsung ngeh, oh ya ini. Udah habis itu aku memutuskan untuk balik mau konten lagi gitu. Nah ya udah, akhirnya sampailah sekarang ini gitu. Ya udah, itu sih tadi ceritaku, kemana aja, ngapain, terus kenapa. Ya itu udah aku jelasin di situ. Kalau kalian pengen nanya-nanya lagi, kalian bisa komen di bawah gitu, bisa komen, kalian tanya atau kalian DM Instagram aku. Sebisa mungkin nanti aku jawab ya. Sebisa mungkin aku jawab kalau kalian ada yang kurang jelas atau kalian pengen tanyain. Nah, terus oh ya, setelah ini aku mau download dulu PUBG-nya semuanya, download PUBG, download map-mapnya, resource-nya, terus tadi malam apa ya kalau nggak salah, tadi malam apa kemarin malam ya? Ya pokoknya, oh ya kemarin malam aku nongkrong sama temen aku, ngopi sama temen aku. Dia tuh nunjukin kalau PUBG itu sekarang udah update. Gila. Tampilannya baru. Sekarang ada mode apa namanya? Yang bukan rank gitu, yang biasa. Terus juga pengaturannya juga baru lah, pokoknya banyak yang baru. Ya mungkin nanti aku mau download dulu ini PUBG-nya. Aku download semua, terus nanti aku ya dikit-dikit belajar lah. Kan sekarang masih ada waktu sekitar 1 minggu nggak ya? Ya satu minggu lebih lah, 1 mingguan untuk ya ngembalikin gameplay, ngembalikin mood, ngembalikin feel-nya, ngembalikin kontrolnya, sensi. Ya pokoknya gitu deh, biar nggak kaku-kaku banget gitu. Ya udah, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, yang nge-like, yang komen, yang share. Aku mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang pas di hati kalian atau menyakiti kalian mungkin. Oh iya, Toge Dragon Ball. Ada yang lupa. Jadi akhir Februari itu, waktu gencar-gencarnya Omikron, itu aku bisa kena. Ya Allah, ya Lord, ya Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria. Bisa-bisanya loh aku kena. Dulu nih kasih tahu ya. Oh ya, aku belum cerita. Jadi panjang kan ini videonya nih nanti. Aduh. Udah berapa menit nih? 29 menit lagi. Oke, jadi gini. Dulu itu aku waktu bulan apa ya? Bulan Mei. Bulan apa ya itu? Bulan Mei. Mei apa ya? Lupa. Pokoknya tahun 2021. Hamin 7 Lebaran itu aku kena COVID. Hampir meninggoy. Bener-bener hampir meninggoy. Tapi ya itu apa ya? Jadi ceritanya gini. Waktu itu aku masih inget tuh. Waktu itu aku main dari pagi sampai jam 4 sore. Habis itu aku ketiduran, bangun jam 8. Enggak jam 8. Jam 8 apa ya? Iya, bangun jam 8. Jadi aku main dari pagi sampai sore, enggak makan, terus aku ketiduran. Habis itu bangun sekitar jam 8.
Karena di rumah gak ada makanan, aku langsung mandi, terus keluar cari makan. Nah, ini nih. Nah, waktu aku cari makan itu aku bingung. Nah, mau makan apa ya? Terus aku jalan, tiba-tiba ada mie ayam. Nah, ya udah, aku minggir, aku beli mie ayam. Nah, aku makan di situ. Nah, waktu itu tempatnya emang apa ya? Ya kan mie ayam pinggir jalan gitu ya. Emang tempatnya nih agak-agak kurang clean gitu loh, emang kurang clean. Tapi waktu itu aku masih yang penting makanannya bersih. Yaudah aku makan, set. Rasanya biasa aja sih. Dibilang enak yang enggak, dibilang enggak enak ya enak gitu. Jadi biasa aja. Udah habis itu aku ke warung. Ngopi aku di situ, ngopi. Nah, waktu aku nyampe warung tuh ini badan aku tuh meriang. Kayak meriang lah pokoknya, kena angin tuh semeriwing gitulah. Nah, aku pesen jeruk anget. Habis jeruknya. Nah, yaudah. Aku pesen nutrisari jeruk tapi anget. Ada itu. Belilah itu 2 gelas. Beli 2 gelas. Aku minum set. Enak nih. Nah, karena aku tuh emang suka banget sama kopi. Jadi aku minta lah tuh kopinya temanku. Set. Habis itu udah biasa tuh. Ya agak-agak meriang cuman gak terlalu aku rasain lah. Ntar. Tapi lama-kelamaan kok makin malam makin nih meriangnya nih. Yaudah akhirnya sekitar jam 10 enggak sekitar setengah 11 aku putuskan untuk aku pulang nyampe rumah terus aku tidur. Nah, tidurku ini bukan di kamar, tidurku itu di ruang tengah gitu. Nggak tahu kenapa waktu itu aku pengen aja gitu tidur di luar gitu, nggak di kamar gitu. Aku tidur lah tuh di luar kan, di luar. Aku masih inget, udah aku tidur, kebangun jam 1. Kenapa aku bisa tahu jam 1? Karena gini, posisinya tuh waktu aku tidur telentang gitu, misalkan kepalaku di barat terus kakiku di timur. Nah, jamnya itu jam dinding itu di timur gitu. Jadi ketika aku melek, aku tuh bisa langsung lihat jamnya itu sekarang jam berapa gitu. Nah, waktu aku melek jam 1. Ya udah habis itu aku masih belum apa-apa sih, masih cuek aja gitu. Aku tidur. Tapi makin lama kok makin dingin gitu kan. Kok makin dingin ya, makin dingin. Itu masih masih cuek lah aku. Masih cuek, tapi makin lama. Wih. Itu sekitar jam 2. Sekitar jam 2 tuh tiba-tiba dari kaki, bener-bener dari kaki. Kerasa itu dingin dari kaki set ke atas, set nyampe set ke atas, set. Terus nyampe di sini bener-bener dingin nih. Kerasa gitu dinginnya tuh kayak apa ya? Kayak ada yang narik gitu, set. Dingin, pum. Gila itu. Setelah rasanya dingin itu napas yang biasanya bisa lama gitu, bisa panjang, itu nggak bisa. Terus napas tuh sakit gitu. Rasanya dada itu, paru-paru tuh kayak ditusuk jarum. Kalau kalian pernah pokoknya jarum yang untuk jahit atau buat hijab atau apa itu, kalau diginiin itu kerasanya kayak gitu. Ya kayak gitu, bener-bener sakit gitu. Waktu itu aku masih survive lah waktu itu. Tapi makin lama kok. Jadi gini, semakin aku dalam
hisap apa ya, semakin aku dalam nafasnya gitu, itu kayak semakin ini, semakin apa ya, semakin nusuknya tuh semakin dalam gitu, sakit gitu pokoknya. Terus kayak nusuknya tuh bukan yang satu kali terus gini, enggak, tapi kayak yang gitu. Jadi kalau misalkan aku semakin dalam dan semakin kencang, itu ya rasanya kayak ya semakin cepet gitu loh. Wah, itu aku udah lemes, napas udah sakit gitu, lemes. Nah, waktu itu aku ini udah apa ya? Waktu itu aku ini berusaha untuk chat orang-orang yang ada di kontak aku. Siapapun aku chat, pokoknya seingatku aku chat untuk tolongin aku. Tapi ya karena waktu itu gencar-gencarnya ini ya, PPKM ya. Dan warung-warung tuh jam 9 udah apa namanya? Udah pada tutup gitu. Jadi ya sekitar jam 2-an, setengah 3 tuh ya nggak ada yang bales gitu loh, nggak ada yang bales chat aku. Ya udah di situ aku apa namanya? Apa ya, ibaratnya tuh udah kayak di ujung tanduk lah, nyawa tuh udah di ujung tanduk. Itu yang napas yang biasanya bisa, itu benar nggak bisa tuh cuman setrik, cuman gitu doang. Itu sakitnya bukan main. Pokoknya aku sampai di titik gini, gini, ya Tuhan nih kalau udah ini, ya Tuhan ini kalau emang aku udah waktunya, ya udahlah, aku udah siap, aku udah ikhlas. Sumpah itu bener-bener udah, aku itu diem aja, itu diem aja. Aku cuman berusaha gimana caranya aku tetap bisa napas, aku harus survive gitu. Aku diem aja tuh, diem, nggak tahu tuh berapa lama aku diem, karena aku udah nggak fokus lihat jam, aku sibuk sama diri aku tuh teriak-teriak sampai nangis. Aku beneran, aku sampai nangis, aku teriak-teriak, aku nangis, nggak ada yang nolongin, karena ya emang itu waktu itu aku sendiri gitu, nggak ada yang nolongin. udah diem. Terus tiba-tiba aku denger suara azan. Nah, nggak tahu kenapa ya, mungkin kebetulan aja gitu. Waktu terdengar suara azan itu, tiba-tiba tuh dadaku rasanya tuh kayak dingin gitu, kayak ces gitu. Tiba-tiba tuh kayak napas tuh langsung boom. Kok bisa enak napas gitu. Terus di saat itu juga temen aku itu balas chat aku, yang biasanya orang ini tuh nggak mungkin jam segini bangun, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia tuh balas chat aku. Nah ya udah, habis itu aku udah bisa napas, aku balesin chatnya temenku, tapi napasnya itu aku masih belum normal, aku masih setengah normal gitu, masih sakit. Aku minta tolong temanku buat bawain obat, roti sama teh hangat. Udah sekitar jam 5:30 temanku datang bawain itu. So aku bilang ke temanku, aku makan roti sama teh hangat sama obatnya itu. So aku bilang ke temanku, aku tinggal tidur dulu ya, badan aku nggak enak soalnya, nanti kalau pulang tolong tutupin ya. Udah habis itu aku tidur. Terus sorenya aku ke dokter. Waktu antri ke dokter itu, aku waktu diperiksa tuh nggak diapa-apain, cuma ditanyain gini. Cuma ditanyain apa sih itu namanya, pokoknya yang dirasain apa, panas gitu. Abis itu pusing enggak, cuman panas aja ya. Udah habis itu dikasih obat, terus dibilangin 3 hari kalau panasnya nggak turun, cek lab ya. Anjir, aduh itu udah traveling tuh pikiranku. Aku udah yang kayak parno duluan gitu, karena waktu itu kalau
kalau emang ketahuan positif, udah tuh langsung ke karantina. Nggak ada tuh karantina mandiri, tuh nggak ada itu karantina mandiri, nggak ada. Jadi setelah itu aku pulang terus ya udah aku pulang. Nah selama 3 hari itu aku cek suhu tuh nggak tahu sehari berapa kali, pakai yang termometer yang kayak giniin, terus sama yang ditembak gitu, terus sama cek tensi gitu. Cek tensi itu tiap hari juga, itu selama 3 hari. Jadi selama 3 hari itu aku minum obat itu ada kalau sekitar 8 butir. Ya, 8 butir. 6 dari dokter, 2 itu tambahan. 8 butir itu 3 kali sehari. Jadi pagi, siang, sama malam. Itu. Selama 3 hari itu aku minum 8 butir itu 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Terus selama 3 hari itu aku nggak mandi. Selama 3 hari itu aku nggak mandi. Kegiatan aku selama 3 hari itu cuma di atas kasur sama ke toilet. Mau ke toilet itu pun, itu aku harus yang misalkan aku telentang nih. Aku duduk ngenakin badan, terus aku geser ke badan aku ke kanan dulu. Terus habis itu aku berdiri, diem dulu, terus satu langkah sambil megangin tembok gitu, satu langkah gitu selama 3 hari. Terus selama 3 hari itu juga aku nggak mainan HP. Selama 3 hari itu aku makan disuapin, dan aku emang benar-benar nggak melek tuh ya melek sih, cuman gini terus udah. Seterusnya tuh aku cuman merem aja, karena waktu itu aku melek itu panas rasanya tuh, di mata panas banget gitu. Selama 3 hari itu makan tuh disuapin. Jadi waktu aku disuapin tuh, misalkan ini sendok gitu ya, jadi aku duduk gitu, terus diginiin, baru aku buka mulut, baru aku makan. Terus ntar kalau ini ya gitu lagi, gitu aja. Jadi aku nggak lihat terus waktu minum gitu, ini minumnya ya aku terus tanganku cuman gini, terus ntar dideketin, baru ini, terus gini, terus udah, terus itu aku tidur lagi. Itu kayak gitu selama 3 hari. Dan itu waktu 3 hari itu nggak tahu emang nggak ada rasanya atau gimana. Tapi seingat aku itu, waktu itu aku memang di dalam pikiran aku tuh cuman gini, aku harus survive, aku harus sehat, aku pasti bisa lewatin ini. Jadi setiap makanan, buah, minum, apapun itu, obat apapun itu, waktu masuk ke mulut aku, nggak aku rasain, ya pokoknya aku masukin aja gitu. Aku nggak peduli rasanya apa, pokoknya aku masukin aja. Waktu itu bisa dibilang aku udah nggak bisa ngerasain, nggak bisanya, tapi ya aku cuek gitu. Aku nggak bilang gitu. Ya karena emang aku udah kayak mayat hidup aku itu 3 hari. Terus hari keempat aku bisa tuh pegang HP. Terus aku cek Kadit, karena Kadit punya pengalaman tentang itu. Terus dikasihlah obatnya ini, obatnya itu apa itu lupa namanya, tapi emang cespleng. Maksudnya cespleng tuh, jadi setelah 3 hari itu kan obatnya habis tuh. Nah kan di awal kan dokternya bilang kalau 3 hari panasnya nggak turun, cek lab. Nah aku kan udah parno nih, kebetulan hari keempat tuh obatnya sebagian masih. Ya udahlah, minum obat yang sebagian sambil aku cek Kak Dit, terus sama Kak Dit dikasih lah obat. Nah jadi setelah itu hari keempat itu aku udah lumayan enakan, tapi badan tuh masih panas belum turun. Setelah itu dari hari keempat, 5, 6, 7 tuh pokoknya setelah aku minum
obatnya Kak Adit tuh itu enak lah pokoknya, badan tuh emang bener-bener langsung enak lah. Nah hari ke-7 malam aku dijenguk sama temanku. Nah disitu udah lumayan tuh, aku udah bisa duduk, tapi belum bisa kalau di lesehan, aku harus di kursi. Ya udah, habis itu hari ke-8, 9 dan seterusnya fine-fine aja, tapi ada yang aneh. Jadi setelah itu badan aku itu rasanya kayak gampang capek, terus jadi kayak jadi lemah gitu lah, kayak nggak strong gitu loh, kayak gampang capek, gampang ini. Terus aku tanya kan ke Kadit yang punya pengalaman, maksudnya bukan Kaditnya ya, tapi keluarganya ada yang punya pengalaman dan survive gitu. Itu katanya memang setelah kena tuh katanya emang ya banyak yang kayak gitu, rasanya badan tuh gampang capek. Oh ya udah. Nah setelah itu aku searching di internet tentang gejala-gejala ketika ketika kena dan setelah kena itu apa-apa aja. Aku searching, banyak kecocokan memang gitu, banyak kecocokan. Nah ya udah, setelah itu ya semuanya berjalan dengan baik, aku udah sehat lagi sampai akhirnya bulan Februari. Ya ampun bapak dia, bulan Februari akhir sekitar tanggal 25, aku masih ingat, setelah tanggal 25 itu kena aku Omikron, bangke lah. Kena itu aku Omikron. Awalnya tuh aku ngerasa linu di sini. Kukirain saraf aku kejepit kan. Tapi kok aneh gitu kalau misalnya kejepit. Anehnya tuh gini. Aku nggak ada nih kegiatan yang berat yang harus yang membutuhkan effort gede, tenaga gede tuh nggak ada gitu. Dan itu tuh dan itu tuh kayak yang tiba-tiba gitu. Jadi kejadiannya tuh tanggal 24 apa 25 ya? 24 malam tuh aku kencing. Setelah aku kencing keluar dari kamar mandi, langsung teng di sini, di pinggang belakang kiri. Bukan di kiri, cuman agak belakang ke punggung gitulah. Pokoknya di sini nih. Nah, di sini kelihatan nggak tuh? Nah, di sini nih. Nah, di sini. Sakitnya bukan main, gila. Dibikin jalan aja itu rasanya sebadan tuh bener-bener linu, kayak aku tuh habis ngerjain sesuatu yang berat, yang banyak, yang dalam jangka waktu yang lama, terus aku istirahat gitu. Sumpah linu itu. Terus habis itu besoknya tanggal 25 meriang lagi aku, bapak dia. Tanggal 25 tuh meriang lagi. Wah ini aku udah firasat nih, anjir nih aku kayaknya kena Omikron. Terus habis itu gini, aku tanya ke ini kan, temanku yang dokter. Aku tanya, Omikron tuh gimana gitu kan, gimana maksudnya, terus ditanya gimana apanya ya? Maksudnya tanda-tandanya apa aja gitu. Terus dijelasin tuh, meriang, batuk, pilek, pilu, segala macem, linu bla 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 lah pokoknya. Oh gitu. Tapi itu harus ini nggak sih yang harus tes nggak sih biar tahu itu? Ya itu bebas sih, mau tes ya nggak apa-apa, tapi kalau misalkan udah ada gejala kayak gitu, ya mending langsung karantina sendiri aja, daripada misalkan harus tes gitu kan bayar kan. Ya mending langsung aja gitu. Nah ya udah, habis itu aku ngomong lah kondisi aku, aku nih sekarang ini linu, batuk, pilek, pilu, meriang dan lain-lain. Sama dia, oh iya itu kayaknya kena sih.
aku bisa ya dia kayak 99% kalau misalkan tes entah itu swab atau antigen ya pasti hasilnya positif. Ya udah habis itu aku sama dia ya udah mending karantina mandiri ya 10 hari. Oke. Udah tuh selama 10 hari tersiksa, ya ampun, meriang, batuk-batuk, pilek, badan linu-linu. Aku baru sembuh itu hari ke-12. Jadi aku itu sampai 11 hari dari tanggal 25. Sampai 11 hari itu 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya bener. Tanggal 8 Maret 2022 itu baru aku sembuh. Baru aku bisa menghirup udara itu dengan lancar. Ya aktivitas tuh udah gak linu-linu lagi. Aku gak tahu itu kenanya di mana. Nah, yaudah. Tapi sekarang aku udah sehat. Udah sehat. Puji Tuhan. Aku udah sehat. Apa ya? Ada hal menarik sih sebenarnya. Ini buat penutupan aja ya. Jadi sebenarnya dulu tuh aku nggak percaya sama COVID, sama virus itu aku nggak percaya. Nggak percayanya itu, ini bohongan ini cuman ini nih. Apa ya namanya tuh? Ini konspirasi ya bener. Ini konspirasi nih gitu. Dulu tuh aku gitu. Ini konspirasi nih gitu. Ini konspirasi. Karena waktu itu ya menurutku banyaklah kejanggalan-kejanggalan gitu. Sampai akhirnya yaitu aku kena virus yang pertama aku hampir meninggal gitu. Baru setelah itu aku percaya. Kemana-mana pakai masker. Terus ya jaga prokes gitu. Ya kalau soalnya sebelum itu ya sembarangan aja aku itu. Ya benar kemana-mana pakai masker, cuman ya bodo amat aja gitu, masih sering kumpul sana kumpul sini gitu ya, beliar lah pokoknya sampai akhirnya aku kena itu ya. Sama apa ya mungkin itu teguran sih dari yang punya hidup gitu, mungkin itu teguran sih dari yang punya hidup gitu. Kalau aku ya puji Tuhan aku masih diberi kesehatan, diberi kesempatan buat melanjutkan kehidupan, untuk melanjutkan perjuangan, melanjutkan persambatan duniawi, healing duniawi. Ya udah itu tadi cerita aku. Nggak terasa udah berapa menit nih. Wih gila 54 menit anjir. Dari tadi aku ngomong 54 menit ternyata. Ya udah itu. Apa lagi ya yang belum kita. Oh ya. Ini. Pot aku baru. Ini kok. Pot aku baru. Jadi kalau kalian ngikutin aku yang dari dulu tuh aku pakai pot mini can ya, pakai pot mini can. Nah ya ini belum gue cerita ini. Jadi dulu itu aku ngerokok, tapi setelah kena virus yang pertama itu rokok tuh udah nggak enak. Nah karena rokok nggak enak akhirnya aku pakai nge-vape lah ya kan. Nah aku ingat dulu aku pernah dikasih pot itu sama temen aku cari-cari, ya udah akhirnya aku ngepot itu. Terus setelah lama aku pakai sekitar 6 bulan ya sekitar 6 berapa ya itu, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, ya sekitar 8 bulan aku pakai itu rusak potnya ya karena bocor-bocor gitulah. Akhirnya aku belilah itu pot yang ya kayak gini juga, cuman modelnya beda.
Baru aku pakai 2 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu, pokoknya belum ada 1 bulan. Rusak emang, nggak ngerti lagi aku, ya ampun. Aduh, pot yang baru aku beli itu belum ada 1 bulan rusak karena ya itu ininya itu bocor itu sampai ya parah lah, pokoknya bocor sampai parah gitu, terus akhirnya ya rusak, udah nggak bisa dipakai lah, pokoknya sering pencet-pencet sendiri gitu. Ya udahlah, akhirnya aku belilah ini yang baru nih. Ini belum ada 1 bulan. Kemarin sempat error, tapi untungnya bisa balik. Error karena ya sempat bocor juga ini, sampai yang banjir gitu, nggak tahu ya kenapa. Soalnya ininya masih bawaan sih, katanya sih kalau ini bawaan tuh emang rawan gitu. Tapi nggak tahu lah. Nah jadi setelah aku kena virus yang pertama itu, aku ngerokok udah nggak enak. Itu aku udah nyoba beberapa rokok yang aku suka, tapi rasanya sama aja, nggak enak. Terus selang setiap minggu gitu aku nyoba buat ngembaliin rokok, tapi rasanya tetap nggak enak. Berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Jadi bulan pertama itu tiap minggu, bulan kedua itu seingatku, bulan ketiga itu juga seingatku, dan itu nggak berhasil buat aku ngerokok lagi sampai kemarin beberapa waktu yang lalu. Kapan ya itu? Ya pokoknya kemarin lah itu aku sempat ngerokok lagi, rasanya tetap tidak enak, dan akhirnya sampai sekarang aku nggak ngerokok, bisa dibilang berhenti merokok, tapi pindah ke vape gitu. Oke. Udah 58 menit. Apa kita pasin 1 jam kali ya ini ya videonya ya? Kayaknya kita pasin 1 jam aja ya, biar apa ya? Ya biar pas aja gitu. Sayang soalnya kalau 58 menit, ini sekarang 58 menit ya kan? Berarti kurang 2 menit. Ngobrol apa ya? Udah aku ceritain semua soalnya. Mau cerita apa lagi aku? Oh ini aja deh, aku kasih bocoran. Nanti ke depan, tapi nggak mau. Ya intinya ke depannya setelah ini tuh aku mau main lagi gitu, mau konten lagi, intinya gitu. Kontennya apa? Ya kayaknya nggak jauh-jauh sih dari pusreng, mungkin ada yang baru atau varian baru atau suatu hal yang baru atau kegiatan yang baru gitu. Ya itu tapi masih rencana sih, tapi ya kayaknya terrealisasi, tapi ya nggak tahu juga. Sama abis ini mau coba ajak temenku buat main. Karena semenjak aku ngonten tuh sebenarnya aku tuh udah jarang banget main sama friends aku. Soalnya ya aku push rank, setelah push rank aku edit video, habis itu capek tidur. Jadi kalau misalkan aku main sama mereka ya tipes aku, sakit mehong ya kan. Soalnya kemarin sempet sih ada yang bilang gitu, ya mungkin dia kesel kali ya, katanya sekarang udah ini ya, udah nggak mau ya main sama kita gitu. Sekarang maunya ini ya ngonten terus ya, nggak mau ya main sama kita, dilupain ya. Dulu aja ngajak sampai pagi-pagi, sampai nemenin tidur, sekarang udah nggak mau ya.
Jadi ya kayak rasa apa ya, nggak enak aja gitu. Ini mungkin habis ini aku ada lah nanti main apa namanya, main squad gitu. Ya udah segini dulu aja ya videoku pembukaan ini, comebacknya aku. Terima kasih buat yang udah nonton, yang udah subscribe, yang udah follow, yang udah like, yang udah share, yang udah komen, yang udah dukung, yang udah mengapresiasi. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu buat kalian. Terus jaga kesehatan, jaga prokes. Semoga semuanya cepat membaik dan bisa beraktivitas dengan new normal. Sekarang udah lumayan lah, konser-konser udah mulai dibuka gitu, bar-bar, nightclub gitu udah mulai dibuka. Berarti menandakannya udah mulai udah mulai positif lah, perkembangannya itu udah mulai positif ya. Semoga lebaran udah nggak ada lagi tuh pembatasan biar buat kaum muslim yang mau kumpul-kumpul sama keluarga maupun yang bukan muslim juga boleh ya, momen lebaran tuh kumpul-kumpul sama keluarga besar tuh boleh ya, nggak harus muslim doang, yang selain muslim pun boleh. Oke. Yaudah segitu dulu aja, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.